Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut membaca rangkuman materi ilmu hadis. Materi pertama ini berkaitan hadis, sunnah, khabar dan athar. Hadis secara bahasa berasal dari kata hadatha yang berarti ucapan, sedangkan secara istilah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapannya. Contohnya, qala Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Okey. Lanjut ke sunnah. Secara bahasa, sunnah berarti kebiasaan atau metode hidup, sedangkan secara istilah segala sesuatu yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan dan ketetapannya. Sebagai contoh dalam pedoman atau pedoman dalam kehidupan, contohnya karena Nabi SAW idza dakhala al-masjidah bada'a bi rak'ataini. Lanjut ke khabar. Secara bahasa, khabar berarti berita atau informasi, sedangkan secara istilah segala riwayat atau informasi baik yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, dari sahabat atau dari selain mereka. Lanjut ke athar. Athar secara bahasa berarti bekas, jejak atau sisa peninggalan, sedangkan secara istilah riwayat dari sahabat atau tabi'in baik berupa perkataan atau perbuatan mereka. Namun sebagian ulama menggunakan istilah athar sebagai sinonim dari hadis. Lanjut ke materi kedua, yaitu dalil hujjaan hadis. Terdapat di Quran surah Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Lanjut ke takrir. Secara bahasa menetapkan atau membenarkan, sedangkan secara istilah takrir adalah bentuk persetujuan Nabi Muhammad SAW terhadap perkataan, perbuatan atau sikap seorang yang beliau ketahui namun tidak beliau tolak atau larang. Contoh hadisnya, la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa. Lanjut ke takyid. Secara bahasa mengikuti atau membatasi, sedangkan secara istilah takyid adalah hadis yang memberikan syarat atau ketentuan tambahan pada ayat yang sifatnya umum atau mutlak. Lanjut ke tafsil. Secara bahasa menjelaskan, merinci, sedangkan secara istilah tafsil adalah hadis yang menjelaskan secara rinci hukum-hukum atau ayat-ayat yang disebutkan secara global ijmal dalam Al-Quran. Selanjutnya taksis. Taksis adalah mengkhususkan, sedangkan secara istilah adalah ketika hadis mengkhususkan makna ayat Al-Quran yang datang dalam bentuk umum. Contohnya, khudu anni qad ja'alallahu lahunna sabila al-bikru bil kibri jaldu mi'atin wa nafsu sanatin wa thayyibu bis thayyibi jaldu mi'atin war rajmu. Lanjutnya bahasanya tasyrih. Secara bahasa penetapan hukum, sedangkan secara istilah tasyrih berarti fungsi hadis secara sumber hukum syariat, baik tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun yang memperkuat atau menambahkan hukum baru. Contohnya, kullu dhinabin misibai fa'akluhu haramun. Lanjut ke materi ketiga, sejarah perkembangan hadis. Ini dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW ketika beliau menyampaikan ajaran Islam melalui perkataan, perbuatan dan persetujuan. Pada masa ini hadis disampaikan secara lisan dan sebagian sahabat menuliskan secara terbatas. Lanjut ke materi keempat, hadis dan kualitas sanad. Ini ada 3 pembahasan. Yang pertama, hadis mutawatir. Secara bahasa artinya berturut-turut, sedangkan secara istilah hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dan dalam setiap tingkatan sanadnya. Contohnya, huwa tahuru ma'uhu al-jillu maitatahu. Okey, lanjut, ini hadis masyhur. Secara bahasa artinya terkenal, sedangkan secara istilah artinya hadis yang pada awalnya periwayatnya diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih namun belum sampai derajatnya mutawatir. Contohnya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Lanjut ke hadis ahad. Hadis ahad ini ada 2 pembahasan. Yang pertama hadis ghairib, yang kedua ada aziz. Ghairib dalam bahasa artinya hadis ghairib dalam bahasa artinya sendiri atau asing. Secara istilah hadis ghairib adalah hadis yang dalam salah satu tingkatannya sanadnya hanya diriwayatkan oleh satu perawi saja. Contohnya, innamal a'malu binniyat. Yang kedua ada hadis aziz, artinya dalam bahasa artinya mulia, sedangkan secara istilah hadis yang pada setiap tingkatannya sanadnya diriwayatkan oleh minimal 2 perawi dan tidak sampai mutawatir tingkatannya. Lanjut ke materi kelima, hadis secara kualitas sanad. Hadis sahih secara bahasa artinya sehat, benar. Secara istilah adalah hadis yang memiliki 5 syarat, yaitu pertama tu sanadnya bersambung, perawinya adil, dhabil, tidak ada ilat dan tidak ada syadz. Contohnya tu innamal a'malu binniyat. Yang kedua ada hadis hasan.
Secara bahasa hasan tu artinya baik. Nah, secara istilah hasan tu artinya yang hasan tu adalah hadis sahih, hadis yang sama seperti hadis sahih namun di bawah tingkatan hadis sahih sedikit. Lanjut ada hadis dhaif. Secara bahasa dhaif artinya lemah. Secara istilah dhaif adalah hadis yang tidak terdapat syarat hadis sahih dan hadis hasan. Lanjut ke materi ke-6, yakni syarat-syarat hadis sahih. Sanad yang pertama, sanad bersambung. Sanad berarti sandaran atau hubungan, sedangkan istihal berarti tersambung. Secara istilah, sanad bersambung berarti setiap perawi dalam rantai hadis menerima hadis tersebut langsung dari gurunya tanpa ada perawi terputus di tengah sanad. Lanjut ke perawi yang adil. Adil berarti jujur atau lurus atau dapat dipercaya. Secara istilah, rawi yang adil adalah perawi yang beragama Islam, baligh, berakal dan tidak fasik dan jujur. Selanjutnya ada rawi yang dhabit. Dhabit berarti kuat ingatannya dan cermat dalam catatan. Secara istilah, rawi dhabit adalah perawi yang memiliki ketelitian dalam menghafal atau mencatat hadis. Selanjutnya tidak ada i'lad. I'lad artinya penyakit, cacat. Secara istilah, hadis tidak memiliki i'lad berarti tidak terdapat tercatat sebut dalam merusak kesahihan hadis. Lanjut ke tidak ada syadz. Syadz berarti menyimpang. Secara istilah, tidak melanggar dari satu syarat dari keempat di atas. Contohnya balaghu anni walau yatan. Lanjut ke materi ke-7, tahammul wal ada'. Tahammul berarti dari akar kata hamalah yang berarti memikul atau menerima. Secara istilah, tahammul ada proses penerimaan hadis oleh seorang murid dari gurunya. Lanjutnya ada' berarti menyampaikan atau mengantarkan. Secara istilah, ada' adalah proses menyampaikan hadis oleh seorang perawi kepada orang lain, baik secara lisan, tulisan atau dengan perantara. Lanjut ke materi ke-8, hadis maudhu'. Secara bahasa, kata maudhu' diambil dari kata wadhu'a yadhu'u, yang artinya meletakkan. Hadis dalam istilah, hadis maudhu' adalah hadis palsu yang disematkan kepada Nabi Muhammad SAW padahal beliau tidak pernah mengucapkannya, baik secara sengaja atau karena kebohongan. Contohnya, man arafa nafsuhu faqad arafa rabbahu. Lanjut ke materi ke-9, rijalul hadis. Secara bahasa, rijalul hadis adalah bentuk jamak dari rijal yang berarti laki-laki atau orang-orang. Al-hadis berarti perkataan atau ucapan yang tertentu sumber dari Nabi Muhammad SAW. Secara istilah, rijalul hadis adalah ilmu yang membahas tentang para perawi hadis. Contohnya pada hadis yang berbunyi, idza mata abdul adam in qata'a amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin au ilmin yunfa'uhu bihi au waladin salihin yad'u lahu. Lanjut ke materi ke-10, yakni ilmu asbabul wurud. Secara bahasa, asbab berarti sebab-sebab atau alasan-alasan, sedangkan al-wurud berarti datang, sampainya. Secara istilah, ilmu asbabul wurud adalah ilmu yang membahas sebab latar belakang atau peristiwa tertentu yang menjadi alasan Nabi Muhammad SAW mengucapkan suatu hadis. Contohnya, salatul qa'idi alam nafsi min salatil qa'imi. Okey, lanjut ke materi terakhir, ini materi 11, ilmu takhrij hadis. Secara bahasa, kata takhrij berasal dari kata kerja, yakni kharaja, yang berarti mengeluarkan. Secara istilah, takhrij hadis adalah proses ilmiah untuk menelusuri sumber asal suatu hadis. Contohnya, mengtakhrajkan dengan lafaz.